melakukan tanda tangan MOU dengan pemerintah. Apa yang dibayangkan, Bang? Nah, artinya saya jujur saja tanda tangan ini nggak gratis. Oke. Karena ini menyangkut paket. Perlu dipahami bahwa dalam konteks pengadaan barang dan jasa di pemerintah Aceh saat ini, sampai hari ini masih korup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan PTM, berjumpa lagi bersama saya Indah Rastikasari di edisi episode ke-17 tahun ketiga, Senin 17 Oktober 2022. Kali ini kita akan bahas mengenai KPK ke Aceh melakukan penyelidikan atau melancong. Ini tema khas PTM pastinya. Yang sudah hadir di studio PTM yaitu Bang Alfian, Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh, MATA. Bang Alfian, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang waktunya untuk PTM. Bang, 5 kasus kemudian yang dikirim surati KPK, yaitu ada kemudian kasus PLTU 3 dan 4 di Nagan Raya, kapal penyeberangan Aceh Hebat 1, 2, dan 3, proyek multi-years appendix, dan kemudian penggunaan dana refocusing. Yang kemudian ini disurati KPK, bagaimana perkembangannya? Kira-kira begitu ya Bang? Dan kemudian pada 10 Oktober, Senin yang lalu itu konferensi pers dari MATA. Apa kemudian hasil dari semua ini Bang yang dilakukan oleh MATA? Ya, yang pertama perlu kita ketahui bahwa KPK melakukan proses lidik di Aceh itu Juni 2021 ya. Jadi kalau kita hitung sampai 10 Oktober tahun 2022 itu sudah mencapai 494 hari. Jadi proses lidik baik itu dari kasus proses perizinan PLTU 3 dan 4, kasus pengadaan kapal Aceh Hebat 1 dan 2 dan 3, kasus appendix, kasus dana refocusing, ada 5 kasus ini. Proses lidiknya sudah selesai ya, jadi semua pihak sudah dipanggil. Kalau misalnya kita contohkan di kasus pengadaan kapal Aceh Hebat, itu sampai orang yang melakukan rekanannya juga sudah dipanggil ya. Semua orang sudah diperiksa. Jadi kita melihat ini udah 494 hari belum ada perkembangan apapun. Artinya udah lebih dari 1 tahun. Belum ada. Belum ada. Makanya kita di posisi 4 Oktober kita suratin KPK untuk meminta informasi atau perkembangan terhadap kasus lidik tersebut, karena kan statusnya masih penyelidikan ini. Indikator belum ada itu apa Bang? Atau belum dipublish atau seperti apa? Ya, kita lihat kan belum ada, ya apakah belum ada peningkatan. Kalau memang ada potensi pidana korupsinya kan harus ada peningkatan ya dari proses penyelidikan ke penyidikan ya. Dan makanya kita atas nama Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi Aceh menyurati KPK untuk minta perkembangan terhadap kasus yang tersebut. Dan ini sebenarnya bagian dari akuntabilitas publik ya, karena KPK sudah bekerja sudah sangat lama, dan pada proses lidik sempatnya KPK memobilisasi tim penyidiknya ya sampai 1 bulan di Aceh, memanggil semua pihak yang dianggap berkompeten terhadap kasus ini, dan ada konsekuensi dari kerja-kerja KPK ini, artinya uang negara juga terkuras ketika KPK bergerak ya. Artinya ini KPK perlu memberikan akuntabilitas ke publik, perlu memberikan informasi ke publik terhadap proses lidik kasus tersebut yang sudah mereka lakukan. Artinya MATA menyoroti kemudian bagaimana perkembangan ini semua, dan menyurati KPK. Ya, karena ini kan bagian dari kontrol publik juga ya. Artinya di tengah kondisi ketidakstabilan, artinya kepercayaan publik terhadap KPK juga sangat lemah, makanya ini bagian dari kontrol kita, sehingga kita juga secara prinsip ya dalam konferensi pers itu menyatakan bahwa KPK, kita nggak mau KPK menjadikan kasus-kasus Aceh jadi mainan mereka. Nah, dasarnya apa? Ya, karena selama kepemimpinan KPK sekarang kan kita tahu ya kan, ada proses pimpinannya melanggar kode etik sampai 2 kali, ada yang malah salah satu komisionernya sudah diberhentikan, termasuk misalnya ada oknum penyidik yang terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi Bupati Tanjung Balai misalnya, ada penyidik yang terlibat menerima suap. Jadi dengan dinamika itu saya pikir publik itu penting sekali untuk mengontrol apa yang sudah mereka lakukan. Dan MATA menganggap ini main-main penyelidikan. Ya, kalau misalnya ini kan kita tunggu ya. Jadi 4 Oktober kita ngirim surat
minta respon itu 4 Oktober ya, Bang? Ya, Jadi ini 4 Oktober ini ya, udah dan diumumkan. tanggal 6 Oktober mereka terima, terkonfirmasi ke Oktober. kita bahwa suratnya udah diterima, dan kita akan tunggu karena ada mekanisme dia ya, ada mekanisme aturan. Jadi sejak pertama mereka terima 30 hari ke depan kita akan tunggu itu. Artinya 6 November ke depan Ya, itu batas waktu ya, KPK ya, memberikan kebiasaan informasi. pengalaman kita ketika kita suratin KPK itu nggak lama mereka akan balas, akan ada respon. Sejauh ini Sejauh ini belum ada ya, sampai hari ini belum ada perkembangan apa-apa. pengalaman yang sudah pernah berapa waktu mereka, Bang? Ya biasanya 1 minggu paling lama ya udah dibalas, udah ada respon dari KPK, dan itu pimpinan KPK sebelumnya ya, perlu dipertegas juga karena dan surat ini kita kemarin tujukan kepada Deputi Penindakan. Baik, sebelum kita nanti ke kasus-kasus, Bang, apa yang dilihat mata sendiri ke KPK? Apa kemudian yang terjadi di KPK kemudian ini belum terbuka? Ya, kondisi KPK sekarang dengan sebelumnya kan sangat jauh berbeda ya. Kalau yang kemarin, kalau pandangan kita ya soal integritas, soal penanganan kasus itu lebih cepat dan tegas. Nah, kondisi sekarang kan berbeda nih, dengan kondisi bahwa by design-nya ada revisi Undang-Undang KPK. Ya, kalau kita lihat memang ada upaya pelumpuhan KPK. Jadi kita lebih KPK oleh? Ya, saya pikir ya oleh oligarki sekarang dengan by design revisi Undang-Undang KPK, udah itu orang-orang yang orang-orang yang berintegritas malah dengan alasan tidak lewat terhadap wawasan kebangsaan. Jadi dengan dinamika ini, makanya publik termasuk kita di Aceh sangat lebih waspada dalam melihat terhadap cara-cara KPK sekarang. Jadi seharusnya kan trust KPK yang sudah kuat ini di mata publik kan dijaga, ya kan. Jadi makanya kasus ini kita harap ya sangat-sangat penting diawasin karena penyelidikan terbuka yang harus dipahami adalah maksud dari penyelidikan terbuka ini adalah penanganan kasus lebih daripada satu. Seberapa besar harapan kita, Bang? Apakah kita seoptimis itu sampai saat ini misalkan dari mata sendiri belum dibalas, responnya belum atau belum terbuka? Ya, soal keyakinan itu kita masih tetap ada ya. Pertama, kasus kalau ini adalah potensi pidana korupsi tetap berlaku surut ya kan. Dan selama kita masih konsisten mengawal kasus ini, kita masih punya harapan dan semangat yang tinggi bahwa kasus ini akan ada kepastian hukum. Oke. Karena kan kita butuh kepastian hukum ini. Karena ini kan gini, posisi KPK sekarang juga harus dipahami bahwa ini adalah rumpunnya eksekutif. Jadi ini bagian dari negara dalam konteks bahwa negara dalam hal ini ya jangan juga menjadi by design terhadap kasus-kasus Aceh. Jadi jangan menjadikan sebagai barang sanderaan, ya kan? Kita nggak mau misalnya pemerintah pusat terus mempermainkan Aceh. Saya pikir itu seluruh Aceh tahu bagaimana dinamika dengan proses yang sangat lama dengan kondisi sekarang, ya kan? Kalau misalnya yang mau melakukan proses penegakan hukum ya dipersilakan, saya pikir. Tapi kalau mau dimainkan, saya pikir ini bagian dari pola-pola orde baru lagi. Jadi sampai ke situ. Ya, kita malah melihat ke sana karena yang perlu dipahami ini adalah KPK setelah upaya by design kemarin sampai kepada posisi rumpun eksekutif ya. Anda by design Bang, apa kemudian yang? Ya, artinya kan kasus ini kan akan terkontrol. Jadi kasus akan dikontrol bukan hanya lagi oleh komisioner KPK karena ini adalah bagian dari rumpun eksekutif. Dan sejauh mana mereka mengkontrol Aceh? Saya abang bilang tadi sandraan atau apa? Ya, saya pikir kan proses bahwa ini kan ada negara ya, ada negara, ada presiden, ada DPR, ya kan, ada orang-orang yang masuk dalam konteks oligarki sekarang ini ya, saya pikir punya kepentingan juga terhadap Aceh. Ya, artinya bayangkan misalnya yang kita lihat pernah sekaliber misalnya Bapak Luhut Binsar Panjaitan mengintervensi KPK misalnya selama posisi KPK sekarang bahwa bisa membuat pernyataan bahwa untuk mengintervensi KPK. Sebelumnya nggak ada pejabat negara, penyelenggara negara di Indonesia ini bisa mengintervensi demikian. Nah, tapi kalau sekarang ya itu lebih mudah. Jadi gampang-gampang saja. Makanya kita khawatir ya dengan 5 kasus besar dan 5 kasus ini yang perlu dipahami juga secara pagu anggaran 4 kasus ya, secara pagu anggarannya 5,4 triliun yang mereka 5,4 triliun. Ya, secara pagu anggaran yang mereka lidik ya. Oke, itu di kasus kapal penyeberangan ya Bang, Aceh Hebat 123, proyek multi-years, benar. appendix, Ya. dana refocusing. Ya, satu itu soal konsep
proses perizinan ya. Itu 5,4 triliun yang 4 Ya, 54 triliun secara pagu anggaran yang mereka lidik. Nah, kalau misalnya ini nggak ada langkah kepastian hukum, ya patut sekali rakyat Aceh misalnya menduga bahwa KPK sudah bermain dengan kasus ini. Oke, bentar, kerugian negara, Bang, kita bicara itu? Ya, soal kerugian negara saya pikir itu biarkan KPK ya berwenang untuk menilainya, karena KPK kan punya sistem itu. Tapi yang perlu dipahami misalnya kayak kasus Multius itu ada temuan BPKP Aceh, ya kan? Kayak Apendik juga jadi temuan BPKP Aceh. Soal dana refocusing juga jadi temuan BPKP Aceh. Dan ini sebenarnya yang penting karena ketika kalau tidak ada proses penegakan hukum, tidak ada kepastian hukum, ya orang-orang kan akan mempertanyakan juga. Ini negara apaan kan gitu. Ketika kita bicara bahwa ini adalah negara kita punya panglimanya adalah hukum ya. Jadi kita ingin buktikan itu, ingin melihat rakyat, saya pikir ingin melihat itu. Dan hanya di KPK kita bisa berharap. BPKP kan sudah kemudian melihat ya sudah. kasus ini. Kalau BPKP kan punya kepentingannya adalah kewenangannya adalah audit ya. Audit tidak pada posisi untuk melakukan penindakan, tapi KPK punya kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Saya pikir kewenangan KPK sangat besar. Cuman persoalannya kan sekarang soal trust ya, soal orang-orang yang di KPK hari ini. Ya kita ragu, makanya ini bagian dari proses pengawalan kita dan kita akan terus menagih soal bagaimana kepastian hukum terhadap ini. Dan per hari ini itu belum ada jawabannya. Belum ada. Baik, kita bicara kasus, Bang. Kita bicara kasus-kasus yang ada. Kita bahas satu boleh ya, Bang ya? Iya, boleh. PLTU 364 ini perizinan. Apa kemudian yang dilihat dari mata? Ya, proses perizinan ini kan dugaan kita setelah mengumpulkan informasi dan juga proses pemanggilan terhadap para saksi yang berkompeten terhadap dalam perizinan ini, KPK sudah memanggilnya. Nah, artinya ada potensi, bisa jadi ya ada potensi suap di sini. Karena kan ada konflik kepentingan. Karena proses izin ini kan sangat rawan ya. Oke. Ya, jadi sederhananya gini. Izin operasi ya, Bang? Ya, sederhananya kan begini. Lo mau perlu izin, saya akan tandatanganin. Tapi lo mau kasih apa ke saya? Kan itu sekarang. Jadi kan sederhananya seperti itu. Karena sekarang kan nggak ada gratis. Birokrasi kita kan nggak ada gratis sekarang. Itu problemnya sebenarnya. Yang problem yang bermasalahnya membuat rakyat hari ini nggak akan pernah nyaman, nggak pernah sejahtera karena rakyat apa-apa semua apalagi sistem administrasi kita nggak ada yang gratis. Itu problemnya. Nggak ada makan siang yang gratis ya, Bang? Oke, apa yang dilihat dari mata, Bang, kasus ini? Konflik kepentingan. Ya, konflik kepentingannya saya pikir kan ada konflik kepentingan dalam konteks partai politik juga di sini. Makanya saya pikir apa yang sudah dilakukan oleh KPK satu sisi tepat ya, langkah yang sudah dilakukan sangat tepat. Makanya kita perlu ngawal ini, perlu menanyakan ini bagaimana kelanjutannya. Kacamata transparansi mata itu seperti apa, Bang, melihat kasus ini kemudian? Ya, soal potensi konflik kepentingannya sangat besar sehingga izinnya memudahkan dikeluarkan kan. Karena kan gini, proses perizinan ini termasuk misalnya kenapa kepala kadis dinas perizinan ini juga sempat dicopot pada saat itu. Kita juga sudah menggali kenapa apa motif terjadi pencopotan kepala dinas ini. Kepala dinas perizinan. Ya benar. Nah, ya potensinya ataupun indikasinya bisa jadi karena dia nggak mau tanda tangan salah satu soal ini. Ya makanya langkah KPK melakukan lidik terhadap kasus ini, salah satunya kasus ini adalah saya pikir sudah sangat tepat. Cuman tinggal bagaimana kita memastikan, mendorong, mengawasi KPK itu memberi kepastian hukum terhadap ini. Kalau memang ada potensi suap, ya berarti harus ditindak. Oke. Berapa orang, Bang, untuk kasus ini yang sudah diperiksa saksinya? Ya, saya pikir lumayan banyak ya, hampir 10 orang kalau kasus itu ya, yang sudah diperiksa. Oke. Itu kasus konflik kepentingan ya, Bang? Iya, perizinan tadinya yang PLTU 364 dengan Raya. Ada kapal Aceh Hebat 123, Bang. Ini juga yang kemudian masih hangat juga kita sampai saat ini. Nah, kapal Aceh Hebat ini dugaan kita ya dari proses lidik termasuk pihak-pihak yang sudah dipanggil oleh KPK kita amatin. Ada yang pertama dugaan markup harga. Ya. Nah, yang kedua soal spek kualitas kapalnya. Ya, walaupun misalnya KPK pernah sempat melihat nih mendatangin ke tempat ya melihat kapal Aceh Hebat ini. Tapi kita apakah misalnya KPK memastikan soal kualitas barang-barangnya, materialnya, kita
belum tahu itu. Tapi termasuk KPK juga sudah memeriksa rekanannya sampai ke Surabaya, misalnya memanggil rekanannya karena ada di Surabaya sana. Jadi KPK sudah melakukan itu. Makanya kita lihat bahwa seluruh kasus ini, 5 kasus ini, orang-orang yang diduga penting dipanggil untuk diminta keterangan itu sudah lengkap semua. Oke, harusnya ini sudah Ya, naik. seharusnya kan prosesnya ini sudah ada ekspos internal ya. Karena kan mekanisme lidikan gitu, ada ekspos internal hasil dari proses penyelidikan dan apakah ini ada peningkatan status ke penyidikan atau tidak. Jadi KPK saya pikir harus memberi kepastian itu. Dan info itu, Bang, seperti apa kita bisa akses? Apakah di Ya, internalnya? makanya salah satunya kita menyuratin secara resmi. Secara resmi ini karena sangat lama, 494 hari itu sudah sangat lama, Dari nggak ada pengalaman? perkembangan. Ya dari posisi Juni 2021. Bentar, dari pengalaman kasus-kasus yang sudah ada misalkan. Ya yang kalau terjadi. kasus-kasus yang ada yang pengalaman kita dan komisioner KPK sebelumnya misalnya, itu cepat kita akses informasinya. Bentar, itu diakses hanya misalkan dari misalkan koalisi ataupun Ya, LSM yang menagih. prosesnya atau ya, itu terbuka. prosesnya gini, kayak misalnya kasus Multius ya, Multius ini udah pernah kita laporin ke KPK. Oke. Ya, kita laporin ke KPK, itu posisinya kita lapor awal Januari ya 2021. Nah, udah itu di 18 September 2021 juga kelembagaan DPRA yang pada saat itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRA Aceh juga melapor hal yang sama. Baik. Nah, itu konfirmasinya juga sangat lama. Biasanya kalau misalnya dengan pengalaman yang sebelumnya, ketika kita melaporkan, mereka akan cepat dalam Sangat lama itu berapa waktunya? Ya, proses setelah kita lapor itu sekitar hampir 2 bulan lebih baru ada laporan ke kita Tanggapan. bahwa berkasnya sudah mereka terima. Oke. Nah, kalau misalnya ini kan soal manajemen juga, soal mekanisme. Kita nggak tahu ini dengan kondisi sekarang karena ini kan banyak orang-orang baru kan. Artinya Ya. ketika disurati baru kemudian ditanggapi, Ya, bukan kemudian ya, mereka benar. meng-open itu. Ya benar. Jadi makanya kalau misalnya yang dulu itu 1 minggu setelah kita laporin ya kan tuh pasti datang surat kantor. Jadi mereka memberitahukan perkembangannya bagaimana. Dan tanggapan itu Ya. juga tergantung Ya, dengan makanya proses ini kita kawal atas nama Koalisi Masyarakat Sipil Aceh Anti Korupsi supaya ini ada perhatian ya, terutama dari pimpinan KPK bahwa ada tugas Anda di Aceh belum selesai. baik, balik ke kapal Aceh 4123 Bang, sebelum nanti kita ke Multius yang tadi Ya. sempat dibahas misalkan. Apa yang sudah didapati KPK sejauh ini misalkan Bang, yang mata melihat? Ya, pola KPK itu kan kebiasaan mereka sudah mendapatkan alat-alat bukti ya. Udah itu baru konfirmasi, yaitu adalah proses penyelidikan. Dan itu hampir sama memang pola lidiknya yang dilakukan oleh pola-pola yang dulu dengan pola yang sekarang. Nah, dan pihak yang dipanggil juga sudah sangat lengkap kalau kita lihat ya. Nah, artinya proses analisa ataupun potensi, kita meyakini bahwa KPK sudah ada jawaban soal itu. Mata meyakini sudah ada jawaban. Ya, secara internal mereka sudah ada kesimpulan. Oke, tapi Nah, makanya sampai sekarang kita mempertanyakan itu. Bagaimana perkembangannya? indikatornya apa? Seberapa yakin misalnya mata melihat itu sudah ada kesimpulan? Ya, karena semua pihak yang berkompeten terhadap per item kasus itu sudah mereka panggil semua. Lalu kenapa sampai sekarang belum? Nah, itulah makanya timbul dari kita untuk menggalang koalisi masyarakat sipil mempertanyakan itu. Saya pikir ini penting kan. Ini juga bagian dari salah satunya adalah bahwa yang saya bilang tadi, karena KPK ini adalah rumpunnya eksekutif ya, sudah menjadi rumpunnya eksekutif. Jadi ini bagian negara. Nah, apakah negara mau selesaikan 5 kasus ini atau negara mau mainkan kasus ini? Ini pertanyaan yang paling dasar kita. Kalau memang dengan kelembagaan KPK-nya, KPK mau main dengan kasus ini. Jadi itu pertanyaan akan selanjutnya itu nantinya. KPK mau main. Iya, gitu. Kasus ini. Jadi itu yang mendasari kita. Jadi karena menariknya kan 5 kasus ini. Jadi dalam pengalaman KPK yang perlu dipahami selama sepengetahuan saya, baru kali ini KPK melakukan penyelidikan terbuka di Indonesia. Terbuka? Penyelidikan terbuka. Artinya? Penyelidikan terbuka ini artinya mereka melidik kasus itu lebih daripada 1. Kalau Aceh ini ada 5. Jadi sekalian ini di target 5. Nah, pertanyaan dari 5 kasus ini, apakah siapa yang tidak yakin bahwa tidak ada potensi pidana korupsi? Salah satunya misalnya. Itu nggak mungkin.
dan KPK kan juga punya alasan kenapa 5 kasus ini mereka sasar. Oke. Pasti punya alasan tersendiri. Iya. Dan dengan mobilisasi mereka juga harus dipahami. Mobilisasi mereka sampai 1 bulan di Aceh. Yap. Dan itu adalah bagian konsekuensi dari gerakan mereka itu sudah mengeluarkan uang negara juga. Baik. Makanya kita patut meminta akuntabilitas dan perkembangan kasusnya. Baik. Yang juga kompleks, Bang. Proyek multi-year, sudah juga Mata, DPR Aceh juga 2 bulan. Apa yang kemudian hasilnya? Ya, proyek multi-year ini kan yang perlu dipahami bahwa ini memang by design dari awal ya, sejak 2019. Karena ini paketnya 2,7 triliun. 2,7 Jadi triliun paketnya. 14 paket. Ya, Oke. satu paket Ya. itu adalah irigasi. 14 paket jalan ya, Bang? Benar ya? 13 paket, 14 paket jalan, satu Jalan. paket irigasi. Jadi Irigasi. ada 15 Oke. paket ya. Jadi 2,7 triliun. Nah, mekanismenya, ini yang parahnya, mekanisme ini tidak ada melalui proses paripurna DPR. Nggak ada persetujuan dari Ya, DPR. jadi Gimana bisa? termasuk Komisi 4 pada saat itu menolak proses paket-paket itu karena tidak ada proses pembahasan lebih lanjut. Oke. Nah, akan tetapi pimpinan DPR pada saat itu ya, bukan sekarang ya, itu mereka melakukan tanda tangan MOU. Jadi MOU, bayangkan misalnya, Tanpa persetujuan. ya tanpa persetujuan. Jadi melakukan tanda tangan MOU dengan pemerintah. Apa yang dibayangkan, Bang? Nah, artinya saya jujur saja tanda tangan ini nggak gratis. Oke. Karena ini menyangkut paket. Perlu dipahami bahwa dalam konteks pengadaan barang dan jasa di pemerintah Aceh saat ini, sampai hari ini masih korup. Modusnya apa? Komitmen fee. Oke. Itu yang perlu ditanyakan. Artinya, walaupun sekarang ini PLT dari militer ya, saya juga belum melihat bahwa apa gerakan-gerakan yang dilakukan soal membenah soal sektor pengadaan barang dan jasa ini. Barang dan jasa itu korup yang Ya, udah itu hitam adalah tadi, sektor Bang. yang paling korup hari ini di Aceh. Sektor paling korup barang dan jasa. Dan saya percaya misalnya kayak PLT tahu, karena PLT ini kan sebelumnya Pangdam di sini. Ya seharusnya salah satu yang langkah yang harus dia benah ini sebenarnya. Oke. Harus tegas, siapapun yang harus disikat. Harus tegas, harus Ya, disikat. saya pikir itu penting. Baik. Karena kalau enggak ya, ini wilayah korup terus dipelihara. Nah, jadi makanya kembali kita ke soal multi-use. Jadi nggak ada gratis tanda tangan ini. Itu yang pertama. Nah, artinya kita juga sudah konfirmasi pada saat itu kepada oknum-oknum yang melakukan tanda tangan. Apa motif Anda melakukan tanda tangan ini? Sementara Oknum tadi siapa? Berarti ya, saya pikir pimpinan DPR ya. Pimpinan DPR ya, saat karena itu dan pemerintah Aceh. Ya, secara kelembagaan DPR punya mekanisme, punya tatib ya, secara harus paripurna. Tapi kenapa tanpa paripurna Anda melakukan tanda tangan ini? Nah, itu nggak ada konfirmasi memang. Artinya kita penasaran ya waktu itu menanyakan. Nah, yang kedua, ini semua pihak sudah dipanggil. Jadi mantan-mantan pimpinan DPR dulu itu sudah diperiksa sama KPK. Ya, sudah diperiksa soal multi-use ini. Oke. Karena kan soal multi-use ini juga secara kelembagaan 18 September 2021 kelembagaan DPR yang diketuai oleh ketua langsung melaporkan ke KPK soal multi-use ini. Berarti mereka juga melaporkan. Iya, juga melaporkan. Yang mereka lakukan. Ya, seharusnya DPR secara kelembagaan harus menagih ke KPK karena mereka sudah melaporkan. Bagaimana laporan saya kemarin? Ini sebenarnya harus dilakukan oleh DPR. Nanti juga sudah kan yang Mata juga 2 bulan. Ya, kalau kita udah pernah menanyakan ya, ini berarti posisi udah 3 kali menanyakan. Tapi kalau DPR saya belum tahu. Oke. Tapi yang pasti bahwa posisi terakhir di anggaran perubahan DPR menyetujui soal pengalokasian anggaran multi-use ini. Oke. Nah, yang kedua, 3 kali itu. Oke, yang kedua, Bang. ya, yang kedua perlu dipahami bahwa dalam proses tender pengadaan barang jasa di sektor multi-use ini, itu ada temuan yang menarik. Jadi, ada perusahaan-perusahaan bodong yang mereka menangkan, sehingga pada saat itu BPKP Aceh ya, itu merekomendasikan untuk dilakukan proses tender ulang. Bagaimana perusahaan bodong? Ya, artinya perusahaan ini memang, istilahnya, yang pertama perusahaannya bahwa tidak sudah di blacklist, udah itu melampirkan rekening koran, rekening banknya itu adalah fiktif, ya, tapi dimenangkan. Terakhir BPKP merekomendasikan supaya dilakukan tender ulang. Itu segmen jalan Lokup Aceh Timur ya. Sehingga pekerjaannya kan terlambat di sana sampai sekarang karena ada proses tender ulang. Nah, artinya di proses tender juga kita bisa lihat, berarti ada kesepakatan jahat yang memang dibangun. Makanya saya melihat bahwa pekerjaan-pekerjaan yang memang bersifat kejahatan itu
tidak akan bisa bertahan lama, pasti akan ketahuan kan Oke, itu. baik. Appendix Bang, menarik juga yang catatan mata. Ya, appendix ini kalau appendix ini kan ada 256 miliar ya. Jadi 256 miliar. 256 miliar yang itu menjadi temuan BPKP berdasarkan itu. Jadi kita ngambil ini data-data hasil audit Cikal bakalnya apa Bang? nilainya ini dari nilai yang diaudit oleh BPKP, makanya kita mengatakan 256 miliar. Nah, appendix ini, nomenklatur appendix tidak dikenal dalam penganggaran daerah, itu yang harus dipahami. Jadi tidak ada dalam, baik dari APBN, ya, kalau di Aceh ada APBA atau APBK, itu nggak ada istilah appendix, tapi kodenya itu APK ya. APK. Ya, jadi Itu kode appendix. appendix ya. Jadi tidak dikenal. Nah, terakhir kan jadi temuan BPKP. Makanya jadi temuan BPKP sehingga ini proses ini sempat terjadi kegaduhan dalam pemerintah Aceh pada saat itu karena udah bocor masalahnya. Oke. Karena ini kan dana-dana ini dugaan kita digunakan untuk kepentingan politik 2024. Oke. Jadi mereka mulai dari proses penganggaran di 2 tahun sebelumnya. Dan itu memang biasa ya. Nah, itu biasa. Dalam artinya biasa dalam kerja-kerja dengan dinamika politik kita sekarang. Baik. Makanya ini adalah satu rahmat bagi saya BPKP menemukan sehingga ini bisa dicegah kan itu. Baik. Nah, appendix ini juga sempat dilakukan pansus oleh DPRA. Itu yang perlu dipahami. Ya, pansus oleh DPRA dan DPRA sempat mengumumkan bahwa pansusnya sudah selesai dan juga mengatakan bahwa ada 10 orang yang potensi terlibat terhadap appendix ini. Baik. Tapi kita nggak tahu ini kelanjutan pansus mereka, nggak tahu apa mau dibawa kemana atau sudah diberkasin. Berarti tidak ada lanjutan. Ya, sudah diberkasin di dalam lemari DPR, kita nggak tahu. Yang jelas mereka sudah mengumumkan, sempat Mata juga menanyakan siapa-siapa 10 orang itu, tapi mereka tidak merespon. Tidak merespon. Ya, tapi yang perlu dipahami bahwa DPR secara moral sebenarnya harus bertanggung jawab. Walaupun ada oknum-oknum di lembaga mereka yang terlibat soal appendix, harus bertanggung jawab karena mereka sudah menggunakan uang negara untuk pansus. Baik. Jadi jangan sekedar bahwa untuk melakukan pansus ini untuk Anda hanya untuk mencari uang, bagian dari mencari uang untuk pansus ini. Jadi ugal-ugalan. Saya pikir ini bagian kejahatan juga yang Anda sudah lakukan. Baik. Kemudian ada refocusing Bang, yang kemudian disoroti dari Mata. Ada juga kemudian kasus-kasus yang juga dilihat ya, misalkan kasus di Universitas Syah Kuala. Nah ini cikal bakalnya dari Universitas Lampung, kemudian yang rektornya di OTT Bang pada saat itu oleh KPK. Seperti apa kasusnya? Kemudian gimana kemudian Mata melihat kasus USK ini? Ya, yang pertama kan ada penindakan oleh KPK ya terhadap para petinggi termasuk profesor kampusnya di Unila ya, Universitas Lampung. Iya, Lampung ya. Jadi kampus ini juga ada kerjasama. Kalau tidak salah saya itu ada 3 kampus ya. Salah satunya Universitas Syah Kuala atau USK ya. Dan sempat heboh juga karena di hari Jumat kemarin tim KPK datang melakukan proses penyelidikan. Penyelidikan, oke. Ya, penyelidikan. Kalau dari informasi dari juru bicara KPK melalui media itu adalah bagian dari penggeledahan. Ada update-nya yang kemudian digeledah itu ruang kerja rektor dan beberapa ruangan lainnya. Ya, informasi yang kita dapat juga demikian. Nah, artinya ini mungkin bagian dari pengembangan pasca penangkapan rektor di Unila tersebut. Artinya ini pengembangan kasus. Ya, pengembangan kasus ini ya kita berharap tidak ada peluang-peluang ataupun potensi-potensi yang mengarah kepada pidana. Akan tetapi kalau misalnya ada potensi yang mengarah ke pidana, saya pikir penting bagi KPK untuk melakukan tindakan. Arah hubungannya seperti apa Bang kemudian? Ya, kalau yang kita pahami kampus di Lampung itu ada semacam kerjasama dengan USK Syah Kuala. Jadi kampus-kampus yang bekerja sama dengan yang di Lampung ini, jadi semua ditelusuri oleh KPK. Karena termasuk kan ada 2 lagi kampusnya ya, di Banten termasuk ya kalau nggak salah saya. Dan itu kalau dari informasi yang dikeluarkan oleh juru bicara KPK terakhir bahwa proses penggeledahan terhadap
3 kampus ini sudah selesai. Oke, ya. itu cikal bakalnya dari kemudian ini jalur mandiri ya Bang ya? Iya, jalur mandiri di ya. Unila itu. Ya, jalur mandiri ini sebenarnya kan memang rawan ya, rawan. Karena kan gini, sektor pendidikan kita yang harus fair juga. Kita hari ini melihat bahwa mulai dari level SD misalnya, masuk SD, masuk SMP, SMA, Sampai bangku kuliah. sampai kuliah, ya potensi korupsinya selalu ada. Karena yang jalur mandiri ini beli kursi gitu ya? ya, apalagi misalnya jalur mandiri ini kan, jalur mandiri yang paling disasar ini kan kalau universitas kayak di Unila ini kan kedokteran ya. Kedokteran kan, kalau kedokteran itu kan orang yang berminat kedokteran ya, dengan kondisi ya sistem negara sekarang, itu pasti orang-orang yang menengah ke atas. Baik. Kalau orang-orang menengah ke bawah, apalagi jalur mandiri pasti nggak sanggup. Soal ekonomi kan itu. Baik. Nah makanya orang-orang menengah ke atas ini memang orang-orang yang memang ya punya duit. Oke. Jadi apapun ketika dia pingin anaknya di mana, dengan sistem kita sekarang begini, ya mudah. Baik, lagi kita ke USK ya Bang, Universitas Kuala. Berarti kita sampai sejauh ini itu penggeledahan yang dilakukan oleh... Ya, kalau informasi yang kita dapat dari jubir KPK yang sudah diberikan informasi ke publik, itu adalah penggeledahan. Itu per 7 Oktober ya Bang? Ya, artinya per 7 Oktober sudah selesai ya. Kalau bahwa per 7 Oktober itu sudah selesai terhadap 3 kampus yang kerjasama dengan Unila tadi ya. Oke, baik. Dari keseluruhan kasus Bang, apa kemudian harapan dan apa yang bisa kita harapkan dari KPK? Misalkan apa atau solusinya? Ya, yang pertama gini, kita berharap bahwa KPK jangan melakukan ada upaya-upaya penyanderaan, kriminalisasi terhadap orang-orang yang disasar. Tapi KPK harus benar-benar on the track. Ketika memang ada 2 alat bukti, itu patut ditetapkan tersangka. Tapi kalau memang tidak ada, jangan cari-cari jangan mencari-cari untuk mentersangkakan sembarangan. Itu penting saya pikir ya. Karena mereka harus on the track sehingga ini menjadi kepercayaan publik lebih kuat lagi. Karena posisi KPK sekarang kepercayaan publik di Indonesia ini kan lemah nih. Oke. Beberapa survei yang dilakukan memang posisi KPK nggak di atas. Sebelumnya memang di atas dan malah dikenar di internasional. Termasuk survei yang dilakukan oleh Transparansi Internasional Indonesia, Transparansi Internasional misalnya, indeks persepsi korupsi di Indonesia itu malah lebih sangat tinggi. Jadi itu salah satunya indikatornya adalah soal ya kelembagaan KPK. Baik. Ya. Yang lain yang Mata lakukan Bang untuk kasus-kasus ini apa selain mengharap ke KPK? Ya, yang pertama kita akan kawal ya. Kita akan tunggu sampai 30 hari setelah surat yang kita kirim. Yang untuk selanjutnya bisa jadi kita potensinya akan mendatangin KPK mempertanyakan ini. Nah, seharusnya rekomendasi kita sebenarnya melalui talk show pada sore ini, saya berharap bahwa Komisi 3 ya, Komisi 3 DPR RI yang itu adalah mitra kerjanya KPK dan juga orang Aceh di sana juga lumayan banyak ya, ada 2 orang Aceh di sana, perlu mempertanyakan ini, jangan takut. Perlu mempertanyakan ini bagaimana perkembangannya, karena ini bagian akuntabilitas KPK, kerja KPK ke Komisi 3. Baik. Baik, selain KPK Bang, apa lagi yang oleh Mata untuk kasus-kasus ini? Ya, termasuk kita akan, kalau misalnya 30 hari nanti kita akan berkomunikasi dengan badan pengawas KPK ya. KPK ini kan punya badan pengawas dia. Jadi kita akan ya potensinya akan berdiskusi dengan mereka, akan melaporkan kepada mereka. Baik. Karena ini soal kinerja dan satu sisi bagi Aceh adalah bagian dari kepastian hukum. Baik. Oke, kita tunggu update-nya Bang Alfian. Terakhir Bang, closing statement-nya silakan. Ya, kita berharap bahwa kondisi Aceh hari ini korupsinya makin masif ya, itu yang perlu dipahami dan kita berharap kepada seluruh rakyat Aceh untuk bersatu untuk melawan yang namanya kejahatan korupsi ini. Karena ketika di Aceh telah dibudayakan korupsi, ini akan berbahaya terhadap keberlangsungan rakyat Aceh ke depan. Terima kasih. Ketika budaya itu akan berbahaya kepada keberlangsungan Aceh ke depan. Terima kasih banyak Bang Alfian, Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh, Mata, untuk PTM hari ini. Terima kasih juga untuk Anda rekan PTM. Kami masih tunggu share, like, komen yang positif pastinya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.